Selamat malam Bapak Ibu sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali kita di malam hari ini dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Othniel Reynold Stephen Kurniawan, yang melayani di jemaat GPIB Getsemani Mengkait, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Tuhan yang begitu sungguh sangat menyayangi kami, mengasihi kami. Kami juga terima kasih untuk segala tuntunan dan pertolongan-Mu kepada kami yang hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu yang kami yakini. Itu yang kami imani, bahwa itu hanya semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak dikatakan oleh firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini sesuai dengan pembacaan dalam Sabda Bina Umat yang terambil dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 32 hingga 34. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kedatangan seseorang pada suatu tempat selalu karena ada alasan dan tujuannya. Demikian halnya dengan kedatangan Yesus yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Di sini muncul pertanyaan, apa tujuan Yesus datang ke dunia? Dan untuk apa Yesus datang ke dunia? Pertanyaan ini penting untuk mengingatkan kita semua. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes tidak mengarang tujuan kedatangan Yesus. Setelah Yesus datang menjumpai Yohanes, dari perjumpaan itulah Yohanes menyatakan tujuan Yesus. Kita perhatikan dalam ayat 29. Di sini keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi sahabat GPIB, kedatangan Yesus hendak menghapus dosa dari manusia, sehingga manusia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Mengapa untuk menghapus dosa, Yesus harus datang ke dunia? Apakah manusia tidak bisa menghapus dosanya? Kalau manusia bisa menghapus dosanya, tentu Yesus tidak perlu datang ke dunia. Tetapi karena manusia tidak bisa dan tidak mungkin menghapus dosa, maka Yesus harus datang ke dunia. Mengapa manusia tidak bisa menghapus dosa? Karena dosa itu bukan hanya suatu pelanggaran yang membuat kita merasa bersalah terhadap Allah, melainkan suatu yang merusak hakikat sebagai gambar Allah. Sehingga hubungan manusia dengan Allah tidak lagi berlangsung sebagaimana seharusnya. Disinilah hubungan manusia dengan ciptaan yang lain pun juga menjadi rusak. Hubungan yang rusak ini harus dipulihkan dengan cara memulihkan hakikat manusia sebagai gambar Allah. Dan pemulihan gambar Allah ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu melalui dan di dalam Yesus, Sang Anak Domba Allah. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, tindakan keselamatan Allah yaitu menghapus dosa dunia
dan dosa manusia sudah menjadi rancangan Allah jauh sebelum Yesus datang ke dunia. Kemudian rancangan keselamatan Allah ini digenapi di dalam diri Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus datang menghapus dosa dunia dan meniadakan kuasa dosa atas dunia dan manusia. Jadi, sahabat GPIB, orang Kristen yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan dalam keselamatan karena Allah dalam Yesus Kristus sudah menghapus dosa. Kalau kita masih terlibat dan melihat tanda-tanda dosa seperti perbuatan jahat pada diri orang Kristen, itu karena orang tersebut mau kembali hidup di dalam dosa. Akhirnya muncul pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi? Mari sama-sama sahabat GPIB kita perhatikan di dalam ayat yang ke-31. Dulu Yohanes tidak mengenal Yesus. Dulu sebelum dipanggil untuk membaptis, Yohanes tidak mengenal Yesus. Artinya apa? Yohanes tidak punya hubungan dan persekutuan serta kesatuan dengan Yesus. Ini juga terjadi dengan orang Israel. Orang Israel tidak mengenal Yesus. Kalau tahu, pasti tahu Yesus. Tetapi kenal, mereka tidak mengenal dalam arti memiliki persekutuan dan kesatuan bersama dengan Yesus. Karena itu Yohanes datang dan membaptis mereka, supaya ia dinyatakan kepada Israel, supaya orang Israel mengenal Yesus dan mengerti bahwa Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia, termasuk dosa Israel. Kepada kita malam hari ini pun dinyatakan bahwa Yesus juga datang untuk menghapus dosa kita. Karena itu, kita patut mengenal Yesus, hidup dalam persekutuan dan kesatuan bersama dengan Yesus. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes juga menyaksikan bahwa Dia yang menghapus dosa dunia adalah anak Allah, sebagaimana yang terdapat dalam ayatnya yang ke-34. Sebutan anak Allah bukan dalam artian biologis, melainkan menjelaskan hakikat Yesus dalam kesatuan dengan Allah. Sehingga penghapusan dosa oleh anak Allah tidak lain adalah penghapusan dosa oleh Allah itu sendiri. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, jika pada malam hari ini, di hari Natal kedua saat ini, kita semua patut bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya ada di dalam persekutuan dan kesatuan dengan Yesus, anak Allah itu? Atau hanya orang Kristen yang tidak ada di dalam Yesus dan sedikit pun tidak ada karakter Yesus pada diri kita? Sebagaimana contohnya, kita mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kita tidak pernah beribadah kepadanya. Dan perilaku kita pun jauh daripada seorang yang beriman kepada Kristus. Maka saat ini, sahabat GPIB, marilah di hari Natal kedua ini, kita semua sama-sama belajar untuk berkomitmen, untuk mengaku serta memperbaiki persekutuan dan kesatuan kita kepada Tuhan Yesus, agar supaya kita sebagai anak-anak Allah bisa benar-benar menjadi pribadi yang sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami senantiasa datang, tunduk dan membawa segala bentuk kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau terus memampukan kami untuk senantiasa menjaga pengakuan iman kami kepada Yesus Kristus dan kesaksian kami dalam setiap keadaan. Dan kiranya kami juga sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi pribadi-pribadi yang mencintai kebenaran, kesetiaan, dan ketaatan kami kepadamu. Dan sekiranya itu dapat membuat iman kami semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Dan kehidupan kami saat ini Tuhan
kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kekuatan, kesehatan boleh kami nikmati di tengah-tengah menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dan sekiranya kekuatan hikmat dari Tuhan boleh kami nikmati, sehingga saat ini kami dapat bersyukur di tengah-tengah mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan Night Call pada malam hari ini. Selamat Natal dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.